Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apakah setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Jemaat GKMI Fata. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita patut bersyukur oleh karena kasih karunia dan anugerahnya. Kita boleh beribadah, kita juga boleh sebentar mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya melalui majelis GKMI Fata untuk boleh berbagian dalam menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa, mohon pimpinan dan anugerahnya dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang baru setiap pagi. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang tidak pernah habis, tidak pernah berhenti, dan terus tercurah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan pertolongan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Dan sebentar kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, biar Tuhan pimpin kami, supaya kami boleh mengenal kehendak-Mu, mengalami Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan. Berkati waktu kami, dan biarlah Engkau yang nyatakan kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih, mari kita membaca firman Tuhan dari Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebagai manusia kita tidak pernah bisa luput dari yang namanya penderitaan. Termasuk bagi orang-orang percaya, Bapak Ibu. Penderitaan bisa dialami semua orang. Tua, muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa. Semua orang pasti akan mengalami penderitaan atau kesulitan di dalam hidupnya. Misalnya tentang sakit penyakit, tentang kematian orang-orang yang kita kasihi, tentang krisis keuangan, tentang kehilangan sesuatu. Kita akan mengalami penderitaan. Pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana reaksi kita ketika kita mengalami penderitaan, dan bagaimana cara kita menghadapi penderitaan. Tetapi yang paling penting adalah ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, sungguhkah tujuan Tuhan buat kita itu menjadi milik kita atau tercapai? Saudara, pada saat ini kita sedang menghadapi pandemi coronavirus. Memang corona lagi heboh, ini menjadi masalah setiap orang. Dan bukan masalah satu negara, tapi masalah seluruh dunia, saudara. Inilah untuk pertama kalinya ada suatu wabah ya, yang mendunia, yang mempengaruhi banyak hal. Gaya hidup kita berubah. Ibadah-ibadah kita di gereja juga berubah. Cara kita menghadapi orang lain berubah. Cara kita berpergian berubah. Cara kita untuk boleh melayani atau beribadah semua berubah. Semua dimensi hidup kita berubah, saudara. Inilah pertama kali selama hidup kita ada sebuah wabah yang sangat merisaukan. Banyak orang mengalami kesusahan dan penderitaan akibat corona, saudara. Tetapi sesungguhnya di dalam kekristenan hadirnya virus corona ini dan seluruh dampak yang muncul, misalnya kebaktian online, anak-anak belajar online, banyaknya pengangguran ya. Itu semua pasti ada dalam kehendak Tuhan. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Semua ada di dalam ketetapan Tuhan, saudara. Kitab suci dalam Mazmur 139 ayat 16 mengatakan, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dalam kitab Tuhan tertulis. Jadi sebelum sesuatu terjadi, saudara, maka sesuatu itu sesungguhnya tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Saudara, seminggu yang lalu pesawat Sriwijaya Air itu jatuh. Itu tertulis dalam kitabnya Tuhan, saudara. Peristiwa tsunami beberapa tahun yang lalu, dan corona pada saat ini pun semuanya itu tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Sampai kepada hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, sebenarnya semuanya tertulis di dalam kitabnya Tuhan, saudara. Matius 10 ayat 29 sampai 30 dikatakan demikian. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, burung pipit tidak mungkin jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Kalau Bapa menghendaki burung pipit jatuh, maka burung pipit jatuh. Tapi kalau Bapa tidak menghendaki burung pipit jatuh, maka burung pipit tidak akan jatuh. Begitu juga dengan rambut di kepala kita. Tuhan bisa menghitung, saudara, rambut di kepala kita. Saudara bisa hitung gak rambut di kepala saudara? Tuhan bisa hitung. Dan selai rambut pun yang jatuh, itu menjadi sebuah kehendak ataupun ketetapan Tuhan.
dalam hal yang kecil, dalam hal yang remeh, semuanya sesungguhnya sudah tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kalau kita mau mengakui dan kita mau berkata bahwa yang namanya kebetulan itu tidak ada, saudara. Kebetulan itu hanya dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang Tuhan itu semua tidak ada yang kebetulan. Semua hidup kita, semua pertemuan kita, semua kegiatan-kegiatan kita tidak ada yang kebetulan. Karena sesungguhnya Tuhan mengatur. Semuanya sudah tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Saudara, dalam Yesaya 14 ayat 27 dikatakan di sana bahwa Tuhan semesta alam telah merancang siapakah yang dapat menggagalkannya. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Tidak terhentikan oleh siapapun. Sebab Tuhan Maha Kuasa. Dan memang manusia tidak dapat berkuasa untuk menetapkan jalannya sendiri, saudara. Ada lagunya ya, saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Allah yang Maha Kuasa berarti Allah Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang Ia kehendaki, yang Ia rencanakan, yang Ia tetapkan. Dan itu berlaku buat semua ciptaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah pertanyaan dilematis tentang kemahakuasaan Allah. Pertanyaan ini kadang-kala sulit dijawab oleh banyak orang. Semoga Bapak Ibu Saudara jemaat GKI Ephatha boleh menjawab, bisa menjawabnya. Pertanyaannya demikian, saudara. Apakah Allah dapat membuat sebuah batu yang begitu besar sehingga Ia sendiri tidak dapat menggerakkannya? Bagaimana saudara menjawab pertanyaan ini? Saya ulang ya, saudara. Apakah Allah dapat membuat sebuah batu yang begitu besar, yang sangat besar, yang paling besar, sehingga Ia sendiri tidak dapat menggerakkannya? Apa jawab saudara? Iya atau tidak? Coba saudara temukan alasannya. Saudara, sesungguhnya ini merupakan pertanyaan yang menjadi dilema, saudara. Apabila saudara jawab iya, maka itu berarti bahwa Tuhan bisa membuat batu yang besar, tetapi Tuhan tidak punya kuasa untuk menggerakkannya. Jadi Tuhan punya kuasa setengah menciptakannya, tapi Tuhan tidak punya kuasa sepenuhnya terhadap batu tersebut. Apabila saudara jawab tidak, itu berarti Tuhan sesungguhnya tidak maha kuasa, karena Tuhan tidak bisa menciptakan batu yang begitu besar. Dan kemahakuasaannya sangat terbatas. Saudara, apapun jawabannya sesungguhnya melalui pertanyaan ini, kita sebagai ciptaan dipaksa untuk membatasi kuasa Allah. Allah itu pencipta, saudara. Kita ini ciptaan, tetapi seringkali kita membatasi kuasa Allah. Jawaban yang tepat apa, saudara? Jawaban yang tepat adalah bahwa Allah tidak menghendaki hal itu. Allah tidak menghendaki, dan itu bukan kehendak Allah, saudara. Allah Maha Kuasa itu berarti Allah berkuasa melakukan segala sesuatu yang Ia kehendaki, yang Ia rencanakan, dan yang Ia tetapkan. Kuasa Allah tidak terbatas. Tidak suatu apapun yang dapat membatasi kuasa Allah. Sesungguhnya tidak ada pekerjaan yang sukar bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, saudara. Saudara, banyak orang bertanya-tanya, di mana Allah dalam penderitaan atau kesulitan? Mengapa corona bisa terjadi? Sampai kapan corona ini bisa terjadi? Dan apa maksud semua ini bisa terjadi, saudara? Tidakkah Allah sanggup melakukan atau mengatasi semua yang terjadi dalam corona ini? Saudara, sesungguhnya Allah berkuasa untuk membereskan atau menyelesaikan corona ini. Tetapi sesungguhnya Dia belum menghendakinya. Tuhan bukan tidak mampu merubah situasi kita, saudara. Tapi Tuhan sedang mencoba merubah kehidupan kita, merubah hati kita di dalam masa-masa seperti ini. Sebab itu semua adalah rencana Tuhan. Tidak ada yang menggagalkan rencana Tuhan. Ada juga sebuah lagunya, saudara. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Tetapi saudara, kita perlu lebih memahami
Walaupun Allah tidak pernah gagal dalam rencananya, tapi kita harus memahami ada yang menghambat, ada yang mencegah rencana-rencana Allah. Bila kita sudah lebih memahami dan mewaspadai, kita akan berbagian di dalam mengenapi rencana Allah. Setidaknya kita akan membahas dengan 2 faktor, saudara. Faktor yang pertama adalah yang menghambat atau yang mencegah rencana Allah adalah faktor diri sendiri, faktor manusia. Saudara, kita sebagai manusia ini terbatas dalam mengenal rencana Allah. Dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan di sana, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau Tuhan berencana dari A sampai Z, dari A sampai Z rencana Tuhan, kita itu paling bisa mengetahui rencana Tuhan tuh dari A sampai D atau dari A sampai F. Kita tidak bisa mengenal, memahami rencana Allah sepenuhnya. Big picture-nya Allah itu kita tidak tahu. Grand design-nya Allah kita tidak tahu. Kita hanya mengetahui sebagian. Dan itu cenderung kita menyimpang dari rencana Allah. Cenderung kita melawan, memberontak dari rencana Allah. Kita enggan untuk mengerti rencana Allah. Dan kita suka lebih beranjak kepada comfort zone-nya kita. Saudara, sehubungan dengan teks yang kita baca tadi dalam Ayub pasal 1 ayat 1, dikisahkan bahwa Ayub adalah seorang yang kaya raya. Apa saja saudara harta kekayaan Ayub? Ayub punya 7 orang anak laki-laki. Ayub punya 3 orang anak perempuan. Ayub punya banyak budak. Ayub punya 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 1.000 ekor sapi, 500 ekor keledai. Ayub orang yang paling kaya di daerahnya, saudara, pada waktu itu. Bukan hanya kaya raya ternyata Ayub ini. Ayub ini orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, orang yang selalu berjuang untuk menjauhi kejahatan. Beda dengan kita, kadang-kadang kita selalu mendekati kejahatan, saudara. Banyak orang kaya tetapi jahat, tidak takut akan Tuhan. Tapi banyak orang yang takut akan Tuhan tidak kaya, saudara. Nah, Ayub ini bukan hanya orang yang kaya, tetapi orang yang takut Tuhan, yang saleh, yang jujur, yang selalu menjauhi kejahatan. Saudara, umur saya sudah 40 tahun something, saudara. Tetapi dalam kehidupan saya sesungguhnya baru 1 orang bisa saya temukan. Langka sekali, saudara, orang seperti Ayub ini. Orangnya sangat nyaman, sangat comfort zone. Akan tetapi dalam kisah hidupnya Ayub mengalami malapetaka atau musibah yang besar, saudara. Ayub mengalami penderitaan yang sangat mengerikan. Ayub kehilangan seluruh hartanya. Hartanya semua ludes, saudara. Dan Ayub juga kehilangan semua anak-anaknya. Saudara, banyak orang berpikir salah mengenai penderitaan. Banyak orang mengatakan kalau orang yang takut akan Tuhan tidak akan menderita. Tetapi sesungguhnya di dalam Alkitab, jelas di dalam kisahnya Ayub, Ayub orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan pun mengalami penderitaan, saudara. Orang Kristen tanpa ujian itu menjadi orang Kristen yang tak bernilai, yang bermutu rendah. Mungkinkah ada anak sekolah tanpa ujian dapat nilai yang bagus? Nggak mungkin, saudara. Begitu juga dalam sekolah kehidupan iman orang Kristen, kita harus mengalami ujian demi ujian yang datang dari Tuhan. Kesulitan atau penderitaan hidup apalagi yang dialami Ayub, saudara? Hartanya habis, anak-anaknya habis. Apakah berhenti sampai di situ? Ayub mengalami penderitaan yang lebih berat lagi, saudara. Ayub mengalami sakit, penyakit, saudara. Ada borok dari tubuhnya, dari ujung kaki sampai kepala. Ayub mengalami borok, Ayub mengalami sakit kulit. Kulitnya terkelupas, saudara. Matanya bengkak, merah. Badannya gatal-gatal, bau. Bahkan orang yang mendekati dia jijik, mual, saudara. Ayub kurus kering. Bahkan sampai sahabat-sahabatnya tidak lagi mengenal Ayub, saudara. Coba saudara bayangkan kejadiannya bila ini menimpa saudara. Apa yang dialami Ayub, saudara alami juga. Bagaimana reaksi saudara? Menjadi orang saleh, jujur, takut Tuhan, tapi mengalami penderitaan yang mengerikan. Saudara Ayub memang mengeluhkan keadaan dirinya dan mempertanyakan penderitaan yang dialami pada Tuhan. Ayub bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa penderitaan ini aku alami? Aku sudah berusaha untuk jujur.
Aku berusaha untuk takut akan Tuhan. Aku berusaha untuk saleh bahkan menjauhi kejahatan ya Tuhan. Tetapi mengapa Engkau izinkan penderitaan ini ada padaku? Di manakah kehadiran-Mu Tuhan? Dan sampai kapan aku menderita seperti ini? Ayub menyesali kelahirannya saudara. Kalau akhirnya dia menderita. Ayub mengutuki hari kelahirannya saudara. Tetapi saudara, setelah Ayub mengalami pergumulan hidup yang berat ini, dan dia berdialog dengan dirinya, dia berdialog dengan Tuhan, Ayub akhirnya mengalami proses demi proses yang membuat dia akhirnya sadar, insaf, dan menerima penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan dia menarik perkataannya bahwa Tuhan tidak adil. Bermula dengan kesalehan dan ketaatan, kemudian berubah menjadi penolakan atau protes yang besar. Lalu Ayub mengalami pergumulan bersama Tuhan dan akhirnya mencabut perkataannya. Ayub menyadari bahwa apa yang dialaminya itu masih bertalian dengan rencana Allah dan kuasa Allah yang besar yang bisa memampukan dia melewati penderitaannya. Sehingga Ayub mengatakan dalam Ayub 23 ayat 10, "Karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya yang memuji aku akan timbul seperti emas." Saudara, C.S. Lewis, seorang teolog besar, berkata demikian, "Melalui kesenangan kita, Allah berbisik. Melalui hati nurani kita, Allah bicara. Dan melalui penderitaan kita, Allah berteriak." Di dalam penderitaan sesungguhnya ada teriakan Allah atas kehidupan kita, atas hati kita. Saudara, penderitaan yang dialami Ayub ini membuat Ayub makin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Sehingga Ayub bisa berkata, "Oh Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang Engkau kehendaki." Saudara, Ayub sangat sadar bahwa selama hidupnya ia hanya mendengar kata orang tentang Allah. Ayub tahu dan memahami Allah melalui tradisi. Sehingga dalam Ayub 42 ayat 5a dikatakan, "Hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang Engkau." Justru melalui pergumulan penderitaan Ayub secara langsung berjumpa dengan Allah, Ayub dapat mengalami Allah dan Ayub dapat berkata, "Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Titik balik kehidupan Ayub dimulai dari imannya, dimulai dari pengakuannya dan pemahamannya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencananya. "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Setelah proses semuanya itu, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat dari seluruh kekayaan sebelumnya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya lebih baik lagi daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ayub mendapatkan anak-anaknya kembali. Ayub mendapatkan harta kekayaannya kembali. Ayub mendapatkan kesehatannya kembali. Tetapi bukan itu yang terutama, saudara. Yang terutama adalah Ayub bisa berjalan bersama Tuhan. Ayub mengalami kuasa Tuhan. Dan Ayub semakin mengenal Tuhan. Faktor yang pertama adalah faktor diri sendiri. Faktor dari manusia. Faktor yang kedua, saudara, faktor kuasa supranatural. Faktor iblis. Saudara-saudara percayakah akan adanya iblis? Sadarkah saudara bahwa iblis selalu menggoda kita terus-menerus dan berulang-ulang? Saudara, iblis itu selalu mendustai kita terus-menerus dan berulang-ulang. Di dalam Alkitab, iblis memang sungguh ada dan sebagai sebuah pribadi. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan tentang iblis. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis itu musuh kekal dari Allah dan musuh kekal juga dari kita, saudara. Iblis selalu berusaha untuk menggagalkan rencana Allah. Iblis selalu berusaha untuk menimbulkan penderitaan bagi kita dan menggoda kita, mendustai kita terus-menerus. Saudara, ada sebuah kisah
yang sangat bagus saudara yang saya dapatkan. Dan kisah ini tentang rapat pekerjaan iblis ya. Kisah ini saya adaptasi supaya menjadi lebih menarik saudara. Kisahnya demikian saudara, saya mau ceritakan ya. Pada suatu hari iblis mengadakan rapat saudara. Pada saat rapat, sang pemimpin rapat itu berkata demikian: kita tidak dapat menghalangi orang-orang Kristen itu untuk pergi ke gereja atau menghalangi mereka untuk mengikuti ibadah online di sana dan di sini. Kita tidak dapat menghalangi mereka dari membaca Alkitab dan mengetahui kebenaran. Bahkan kita juga tidak dapat menghalangi mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi kita dapat melakukan suatu hal yang lain. Kita dapat menjauhkan mereka dari hubungan yang intim dengan Allah secara pribadi dan patuh kepada Allah. Apabila mereka memperoleh suatu hubungan yang erat dengan Tuhan secara pribadi, maka kekuatan kita akan menjadi terpatahkan. Maka biarkan mereka pergi ke gereja, biarkan mereka ikut ibadah online di sana-sana. Biarkan mereka melayani Tuhan. Tetapi curilah waktu mereka, agar mereka tidak dapat memperoleh pengalaman di dalam Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Jauhkan mereka dari persekutuan yang erat dengan Tuhan dan memperoleh koneksi dengan Tuhan di sepanjang harinya. Seorang peserta rapat mengatakan atau bertanya demikian, bagaimana kita dapat melakukan itu? Lalu jawabannya adalah, biarkan mereka sibuk dengan sesuatu yang tidak penting di dalam kehidupan ini dan ciptakan hal-hal yang menguasai pemikiran mereka. Bujuk mereka untuk selalu sibuk. Yakinkanlah para istri agar bekerja banyak jam dalam sehari, dan para suami bekerja 6-7 hari seminggu, 10-12 jam sehari, supaya mereka dapat membiayai gaya hidup mereka. Jauhkan mereka daripada memiliki waktu bersama-sama dengan anak-anak mereka, sehingga suatu saat mereka terganggu oleh sifat buruk dan kelakuan anak-anak mereka, dan keluarga mereka juga menjadi berantakan. Penuhi pemikiran mereka sehingga mereka tidak dapat mendengarkan suara hati nurani. Bujuklah mereka agar mereka sibuk dengan gadgetnya, sibuk menonton TV, menonton sinetron. Sekarang lagi favorit saudara sinetron Ikatan Cinta ya. Banyak orang menonton Ikatan ini. Ada yang nonton siang, ada yang nonton malam ya saudara. Sibuk main IG, sibuk main YouTube. Bahkan mereka sibuk melayani atau mengurusi kegiatan gereja. Hal itu akan memadati otak mereka dengan memutuskan hubungan atau relasi mereka dengan Tuhan. Isi otak mereka dengan berita-berita 24 jam sehari. Penuhi waktu mereka dengan menyetir, dengan iklan-iklan di tepi jalan. Penuhi email mereka dengan berita yang tak berguna. Ketika mereka bertemu dalam acara-acara gereja, libatkan mereka dalam gosip dan pembicaraan kecil. Sehingga ketika mereka meninggalkan acara tersebut, mereka pergi dengan kesadaran yang terganggu dan emosi yang tidak stabil. Biar mereka bangga atas apa yang mereka kerjakan. Buat mereka iri hati satu dengan yang lain. Bersaing, saling menyalahkan, saling mengalahkan. Supaya waktu mereka, energi mereka habis untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan mereka tidak punya waktu untuk mencari kekuatan Tuhan dan berelasi. Bahkan mengetahui kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang terpenting. Buat mereka tambah hari tambah sibuk. Saudara, pertemuan itu berakhir dengan sukses. Dan para iblis semangat melakukannya. Semangat melakukan tugasnya untuk berhasil. Sehingga banyak orang Kristen menjadi sibuk dan hancur. Apakah iblis sukses melakukan rencananya saudara? Saudaralah yang dapat menilainya. Saudara, hidup ini yang terbaik adalah kalau kita berada dalam rencana Tuhan. Keep on His track. Walaupun ada hambatan, walaupun ada kesulitan, baik itu dalam diri kita, baik itu dari iblis, baik itu dari faktor yang lain, hambatan atau kesulitan itu akan berhadapan dengan kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki, yang Dia rencanakan, dan yang Ia tetapkan. Kesulitan atau hambatan dari diri kita karena kelemahan dan keterbatasan kita tidak akan didiamkan oleh Tuhan. Tuhan sanggup bertindak untuk mengubah kita. Kalau Anda dan saya menyimpang dari tracknya, Tuhan akan menjadi gembala yang baik. Tuhan akan tarik kita. Tuhan punya 1001 cara untuk mengubah kita. Saudara, comfort zone kita itu banyak saudara. Bisa kekayaan, bisa kecukupan, bisa keadaan yang tenang, bisa kemalasan, bisa perasaan bangga dan puas akan diri sendiri. Bisa kenikmatan,
bisa ketidaktahuan, bisa juga perasaan takut, saudara. Takut gagal, takut melangkah, takut mencoba, takut dipermalukan, takut diejek, takut difitnah, takut direndahkan. Bisa juga ada prasangka yang terus kita akui benar, padahal prasangka itu salah. Bisa juga dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah menempel di dalam hidup kita. Semua itu menjadi comfort zone dan menghambat kita untuk menjalani rencana Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita hidup menurut desainnya Tuhan. Dan untuk itu kita harus berani keluar dari comfort zone kita. Allah tahu bahwa kita sulit atau tidak mungkin untuk berubah kalau kita tidak dipaksa oleh keadaan. Dan corona ini adalah salah satu cara bagaimana Tuhan memaksa kita supaya dalam kehidupan kita berubah, supaya hati kita berubah, makin dekat Tuhan, makin mengalami Tuhan, makin mencintai Tuhan, makin hidup bagi Tuhan. Kesulitan akibat ulah dan siasat roh jahat yang ingin merusak rencana Tuhan akan berhadapan dengan roh Tuhan yang lebih besar dan lebih berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengajak kita untuk bekerja sama. Tuhan mengundang kita untuk tinggal di dalam Kristus, memprioritaskan hidup kita untuk bersekutu dengan Kristus, dan menyediakan waktu yang terbaik dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, Yesus dalam kemanusiaannya pernah merasa takut dan gentar pada waktu ia harus menghadapi penderitanya di kayu salib guna menebus dosa saudara dan saya. Yesus berkata dalam pergumulannya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tetapi dalam pergumulannya, di dalam kemanusiaannya, Yesus mau mengikuti iramanya Allah. Yesus mau menjalankan kehendak dan rencana Allah, walaupun itu tidak mudah dan harus mengalami penderitaan. Melalui kematian Yesus di kayu salib, Yesus menyatakan kuasa kematiannya. Dengan apa? Dengan memulihkan hubungan kita bersama Allah. Melalui kuasa kebangkitannya atas kematian, Yesus menyatakan kuasanya untuk boleh memberikan kepada kita kemenangan dalam penderitaan, dalam pergumulan hidup kita sehari-hari, saudara. Saudara, Tuhan kita mau supaya kita seperti orang yang sedang berdansa, mengikuti gerakannya Tuhan. Tuhan mengundang kita. Tuhan mau kita berdansa dengan Dia, mengikuti iramanya, mengikuti pimpinannya, mengikuti langkah-langkahnya, sehingga kita bisa melihat kuasa Tuhan yang nyata, kuasa Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita ketika kita mengikuti dansanya Tuhan, iramanya, langkah-langkahnya, keinginan-keinginannya. Saudara, biarlah kita sungguh mau belajar terus-menerus seperti Ayub. Di dalam pergumulannya, akhirnya dia bersandar kepada Tuhan. Akhirnya dia mengalami Tuhan. Akhirnya dia mengalami kuasa Tuhan. Karena dia mau berdansa, berirama, mengikuti pimpinan Tuhan, walaupun di dalam penderitaannya yang sukar. Sehingga kita dapat berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan limpah anugerahnya. Amin. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami renungkan, yang sudah kami usahakan pahami. Tolonglah kami menjadi orang Kristen yang bukan hanya sebagai pendengar dan memahaminya, tapi menjadi orang Kristen yang melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Menjadi orang Kristen yang mengalami Tuhan, yang mengalami kuasa Tuhan, yang mengalami pimpinan Tuhan. Biarlah hidup kami makin hari makin dekat Tuhan, makin hari makin mencintai Tuhan, makin hari makin membenci dosa-dosa kami. Beri kekuatan kepada kami, ya Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Hamba boleh berbagian menyampaikan firman dan boleh bersekutu bersama
dengan jemaat Tuhan di GKI Efata. Berkati gereja ini Tuhan. Berkati seluruh majelisnya dengan hikmat dan bijaksana-Mu ya Tuhan. Mereka boleh menjalani apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Berkati jemaatnya Tuhan, supaya menjadi jemaat yang terus bertumbuh dan mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman-Mu ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Bapa mulia, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Saudara, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini dalam damai sejahtera, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.